Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Apa kabar anak-anak semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin ya. Nah, di sini materi pada hari ini yaitu tentang penerapan sistem pembenihan ikan hias ya. Kita kemarin sudah belajar tentang aneka produk ikan hias ya. Ada namanya ikan koi, ikan arwana, ikan mas koki, ikan cupang ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ikan-ikannya, jenis-jenis ikannya ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu penerapan sistem pembenihan ikan hias. Nah, yang pertama ada namanya pemeriksaan kualitas ya. Nah, kalau pemeriksaan kualitas ini itu meliputi perencanaan produk ya, bukan hanya merencanakan dari segi produk saja, tetapi juga proses yang memungkinkan produk tersebut untuk berkelanjutan ya. Nah, lalu ada namanya tujuan untuk pengendalian kualitas ya. Nah, kalau tujuannya ini untuk agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan ya. Nah, kalau spesifikasi ini ya dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama yaitu menentukan standar kualitas produk. Yang kedua adalah mengadakan tindakan koreksi. Yang C atau yang ketiga yaitu merencanakan perbaikan secara terus-menerus ya, untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Lalu ada namanya pengendalian kualitas. Pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu ya antara bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pemasaran, yang kedua adalah bagian perencanaan, yang ketiga ada namanya bagian pembenihan bahan ya. Lalu ada namanya pengemasan produk ikan hias ya. Nah, di sini air yang digunakan dalam pengemasan sebaiknya berasal dari air yang telah diendapkan ya selama sehari semalam ya. Nah, air harus dalam keadaan jernih dengan pH yang netral ya. Lalu ada namanya beberapa faktor yang harus diperhatikan ya sehubungan dengan pengemasan benih, diantaranya yaitu penyuntikan microchips ya, lalu pemberontakan benih, lalu ada namanya jenis kemasan dan cara pengemasan. Yang A ada namanya penyuntikan microchips ya. Nah, menyuntikan microchips ini merupakan label yang berupa 10 digit sesuai dengan sertifikat ya sebelum dikemas. Benih arwana terlebih dahulu diberi atau disuntik dengan microchips ya. Lalu yang B ada namanya pemberontakan benih ya. Nah, pemberontakan adalah salah satu perlakuan untuk mengistirahatkan ikan setelah mendapat pengamanan tertentu di tempat pemeliharaan agar kondisi ikan lebih baik dan tidak stres dalam perjalanan ya. Kan biasanya perjalanan itu lebih dari 3 hari atau 2 hari ya. Nah, sebelum pengemasan ikan diseleksi terlebih dahulu ya, sesuai dengan jenis, ukuran dan kesehatan ikan ya. Yang C itu disesuaikan daya tampung ya. Nah, cara pengemasan benih ikan diangkut dengan kantong plastik ya sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukkan air bersih sepertiga bagian atau disebut
18 liter air dalam kantong plastik ya. Kemudian dimasukkan benih ikan hias ya. Yang kedua yaitu hilangkan udara dengan menekan kantong plastik ke permukaan air. Yang ketiga, alirkan oksigen dengan perbandingan air dan oksigen 1:3. Lalu ikatlah kantong plastik, masukkan plastik ke dalam kantong styrofoam dengan posisi membujur atau dengan cara tertidur ya. Yang D yaitu pengangkutan ya. Nah, pada proses pengangkutan alat transportasi yang digunakan perlu pertimbangan beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Setelah kita melakukan pembenihan ikan ya sampai dengan ke tujuannya ya. Yang pertama yaitu siapkan larutan tetrasiklin 25 ppm dalam baskom atau 1 kapsul tetrasiklin dalam 10 liter air bersih ya. Yang B itu buka kantong plastik ya, tambahkan air bersih yang berasal dari kolam, lalu semprotkan sedikit demi sedikit ya, agar perubahan suhu air dalam kantong plastik terjadi perlahan-lahan ya. Yang ke C, pindahkan benih ikan ke baskom ya yang bersih ya, larutan tetrasiklin selama 1-2 menit ya. Yang keempat atau D yaitu masukkan benih ikan ke bak pemberontakan ya. Nah, dalam bak pemberontakan ini benih ikan diberi pakan secukupnya ya. Selain itu dilakukan pula pengobatan dengan tetrasiklin yaitu 25 ppm selama 3 hari berturut-turut ya. Selain tetrasiklin ya, dapat juga digunakan obat seperti KMNO4 ya sebanyak 20 ppm atau formalin sebanyak 4% selama 3 atau 5 menit. Yang kelima yaitu setelah 1 minggu di karantina, tebar benih ikan di kolam budidaya ya. Nah, itulah materi untuk hari ini. Ini ada soal untuk kalian yaitu sebutkan dan jelaskan pengemasan produk ikan dengan cara pengangkutan. Itulah materi pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.